Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Oke, makin banyak OJK ungkap 33 pinjol kurang modal. Ya, ini sebenarnya kalau media itu menulis ya memang seperti ini, oke. Jakarta CNBC Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mengungkap masih banyak perusahaan P2P lending atau pinjol yang kurang modal. Ya, ini cerita lalunya nih. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK, Agusman, menjelaskan masih ada 33 perusahaan pinjol yang belum memenuhi syarat ekuitas minimum 2,5 miliar. Jumlah perusahaan pinjol yang kurang modal bertambah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kinerja yang kurang baik membuat beberapa pinjol rugi dan mengerus modal. Oke. Pertambahan jumlah P2P yang kurang modal dibandingkan bulan sebelumnya karena terdapat kinerja perusahaan yang turun karena ada kerugian, kata Agusman. Selain itu, ia memaparkan ada 11 perusahaan pinjol yang belum mengajukan proses penambahan modal dan ada 2 perusahaan pinjol yang telah menyatakan akan mengembalikan izin usaha. Ya, yang satu itu sudah jelas dana fix. Yang satu lagi kita masih menunggu. Atau ini kayak mana, karena juga penulisan beritanya di sini juga tidak mengarah dan OJK pun juga tidak transparan, tidak terbuka gitu loh. Ya, atau jangan-jangan setelah dana fix ada lagi 2 nih. Ya, tapi kalau memang konsepnya ada 11 yang belum melaporkan kepada OJK tentang pemenuhan ekuitas tadi, ya, tentang pemenuhan modal mereka tadi, harusnya OJK beberkan ke masyarakat. Ya, supaya masyarakat tidak terjebak dalam hal itu. Ya, perasaan saya kemarin-kemarin OJK mengkonfirmasi masih tetap ada 101 pinjol legal resmi terdaftar di OJK. Ya, berarti hanya dana fix dong yang mengundurkan diri. Kalau di dalam berita CNBC memang ada 2 perusahaan pinjol yang telah menyatakan akan mengembalikan izin usahanya, yang satu lagi itu dari aplikasi mana? Harusnya dibuka juga, ya. Habis itu OJK mengenakan sanksi administrasi kepada penyelenggara agar segera menambah modal minimum, kata Agusman. Dalam peraturan OJK disebutkan bahwa pertumbuhan outstanding dana yang tersalurkan industri P2P lending makin melambat dari 2,41% pada Juli 2023 menjadi 12,46% pada Agustus 2023. Pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah dari pertumbuhan outstanding Agustus 2022 yang melebihi 80%. Total dana yang tersalurkan per Agustus 2023 adalah 53,12 triliun. Adapun TWP 90 pinjol yang menggambarkan perbandingan antara angsuran yang tidak tertagih dalam 90 hari terakhir dengan total dana tersalurkan adalah 2,88%. Ya, sampai detik ini OJK juga tidak mau menyebutkan nama aplikasinya. Katanya ada 11. Saya mendapatkan informasi juga ada 10 lagi pinjol legal yang akan diblokir. Ya, apakah mungkin ini mengarah juga dengan hal itu atau bagaimana? Sayangnya tidak ada transparan dan keterbukaan. Ya, risiko di balik ini adalah nanti kalau OJK tidak menjelaskan mana-mana aja pinjol, ya, yang tidak transparan itu, yang tidak mau terbuka itu, yang OJK tidak mau membuka datanya, ini malah mengepek ke masyarakat. Ya, mereka kekurangan modal, masyarakat tidak tahu, akhirnya masyarakat meminjam di sana, dibebankan dengan bunga yang sangat tinggi. Ya, ini OJK harus pertimbangkan dan harus diperhitungkan dengan matang gitu loh. Makanya diharapkan sesegera mungkin OJK mengeluarkan tuh data-data dari nama-nama pinjolnya biar bisa diantisipasi oleh para masyarakat Indonesia untuk tidak meminjam dulu sementara di aplikasi-aplikasi yang disebutkan. Ya, tapi kalau hanya disebutkan ada 11 pinjol yang belum mengajukan proses penambahan modal. Ya, berarti sudah tidak memenuhi lagi. Harusnya kan sekarang sudah disebutkan 7,5 M kalau sesuai dengan aturan OJK, yang mana di awalnya 2,5 M.
Ya, sekarang sudah menjadi 7,5. Tapi kalau mereka belum melaporkan, berarti dia tidak serius. OJK-nya yang lebih tegas lagi, jangan dibiarkan masyarakat seperti ini. Ya, kalau OJK membiarkan, makin banyak korbannya nanti. Karena mereka mengejar target supaya modal mereka terpenuhi, akhirnya mereka menerapkan bunga di luar dari aturan yang berlaku. Ya, rasa saya aja hari ini 0,4% yang direncanakan AFPI dengan OJK saja itu sudah cukup berat. Ya, kalau hitungannya kita ambil per tahun. Ya, 140% sekian. Ya, bayangin. Jadi kalau OJK membiarkan hal ini terjadi tapi tidak memberi warning kepada masyarakat, ini berbahaya juga. Dan buat teman-teman semua, saya juga berharap sih ya, walaupun apa kayak strategi apa kayak mau dipakai OJK, yang jelas pinjol bukan solusi di tengah kesulitan Anda hari ini. Sebisa mungkin Anda hindari untuk meminjam di aplikasi pinjol. Sebisa mungkin. Ya, ingat, pinjol tidak solusi sama sekali. Selain penerapan bunga yang tinggi, nanti juga bisa menjadikan data Anda tidak aman, disalahgunakan, menyebar kemana-mana, banyak lagi resikonya gitu loh. Ya, yang jelas buat teman-teman semuanya, kalau bisa edukasi orang sekitar Anda, jangan sampai pinjol menjadi solusi bagi mereka di tengah kesulitan. Ya, di awalnya kalau kita melihat iklan dari pinjol memang bermanfaat untuk masyarakat. Itu kalau kita lihat iklannya. Tapi begitu Anda sudah meminjam, masyarakat dimanfaatkan pinjol. Kebalik dia. Ya, bukan pinjol bermanfaat buat masyarakat, pinjolnya yang memanfaatkan masyarakat. Ya, ini harus dipertimbangkan dengan matang. Soalnya saya lihat pun juga OJK juga nggak serius dalam hal ini. Pemaparan dia mulai dari 33 pinjol yang kekurangan modal sampai kita menanti di bulan Oktober, nyatanya sampai detik ini tidak juga dibuka datanya. Hanya menyampaikan ada 11 pinjol yang belum melaporkan soal pemenuhan modalnya. Dan ada 2 pinjol yang sudah mengembalikan izin usahanya. Yang ingin mengembalikan izin usahanya. Yang disebutkan cuma satu aja, Dana Fik. Ya, Dana Fik pun itu bukan OJK yang memblokir, tapi memang pihak dari Dana Fiknya yang langsung mengundurkan diri karena ketidakmampuan mereka lagi. Jadi jangan salah kaprah di sini, bukan OJK yang memblokir, tapi ketidakmampuan dia. Ya, kira-kira menurut teman-teman semuanya bagaimana pendapat Anda tentang berita yang saya bacakan tadi? Kira-kira ya, siapa sih sebenarnya di balik pinjol-pinjol ini? Kenapa sudah kurang modal juga nggak diblokir, juga nggak dibuang, dipertahankan gitu loh. Justru menanti dulu, kalau saat ini ada 101 pinjol legal, menanti pinjol legalnya mengundurkan diri. Kalau berharap OJK-nya akan memblokir, itu nggak akan pernah terjadi. Ya, silahkan isi pendapat Anda di dalam kolom komentar. Edukasi juga orang sekitar Anda untuk tidak meminjam pinjol, karena pinjol bukan solusi, yang ada malah menambah masalah dan beban hidup Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.